Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan argumentasi saya sebagai tim pro atau pemerintah terhadap MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pertama-tama perlu kita ketahui dahulu apa itu ekonomi biru dan mengapa MOSI ini penting untuk dibahas. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Strategi ekonomi biru ini diharapkan dapat meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut serta pesisir. Sementara Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi maritim yang sangat besar. Sehingga melihat dari betapa pentingnya MOSI ini, saya selaku tim pemerintah setuju atas MOSI bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pertama-tama apabila kita meninjau dari strategi ekonomi biru, strategi ini tentu memiliki banyak keuntungan terutama dalam peningkatan keanekaragaman dan pengembangan potensi maritim. Namun, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dengan potensi keanekaragaman yang begitu besar sehingga mampu disebut dengan negara maritim. Potensi maritim Indonesia dirasa sudah cukup beragam sehingga perlu dipertimbangkan kembali apakah strategi ekonomi biru adalah strategi yang cukup efisien untuk digunakan di negara ini, mengingat tujuan utama dari strategi ekonomi biru ini adalah untuk meningkatkan keanekaragaman hayati laut yang sejatinya sudah dipenuhi oleh alam Indonesia itu sendiri. Kedua, apabila kita meninjau dari segi penerapannya, strategi ekonomi biru ini membutuhkan banyak dana dan tenaga kerja. Dari perspektif keuangan, penerapan strategi ini membutuhkan insentif yang cukup besar untuk disediakan oleh pemerintah atau investasi yang besar dari berbagai pihak swasta. Sehingga penerapan strategi ini dirasa menuntut banyak pihak untuk berkontribusi, di mana kesepakatan dalam perencanaannya akan sulit untuk didapatkan ataupun diperoleh. Sehingga dalam upaya merealisasikan pelaksanaan strategi ekonomi biru ini akan sulit untuk dicapai atau digapai oleh pemerintah. Ketiga, dalam proses penerapannya di wilayah-wilayah maritim negara, kita perlu mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini, kita tidak dapat memastikan seluruh wilayah maritim Indonesia memiliki infrastruktur yang cukup dan yang cukup baik dan yang cukup memadai untuk memfasilitasi proses penerapan ekonomi biru. Mengingat penerapan strategi ini akan melalui dan meliputi banyak proses seperti pengumpulan sampah dan limbah, pemberdayaan berbagai keanekaragaman hayati laut, serta pengelolaan penjernihan air dalam upaya melindungi wilayah perairan, di mana sejumlah proses ini akan memiliki kebutuhan infrastruktur yang cukup besar yang dirasa masih belum mampu untuk dipenuhi oleh wilayah-wilayah maritim di Indonesia. Kemudian alasan keempat adalah terancamnya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi biru akan menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir dengan mata pencarian utama sebagai pelayan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya persaingan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, nelayan akan dibatasi dalam pemanfaatan laut sebagai mata pencariannya, sehingga terciptalah persaingan yang ketat dalam jangka waktu yang berkepanjangan dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, penerapan ekonomi biru ini akan mengambil peran dalam upaya mengatasi masalah sampah di perairan dalam proses penerapannya. Sehingga dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak kepada ekonomi sirkular, di mana ekonomi biru Indonesia akan membutuhkan penyesuaian dengan ekonomi sirkular untuk mengurangi sampah sejak awal, sehingga limbah sampah tersebut tidak akan terlalu banyak terbuang di wilayah perairan lagi. Hal ini akan menimbulkan adanya kenaikan harga pada plastik, di mana akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa plastik merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, di mana kita mengetahui bahwa barang-barang ataupun perabotan dari plastik merupakan barang-barang yang cukup ramah dengan kantong masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan plastik tersebut. Oleh karena keempat argumen tersebut, saya sangat setuju terhadap MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, mengingat potensi maritim Indonesia sudah sangat banyak dan sudah sangat beragam, serta banyaknya dana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan ekonomi biru yang menjadikan strategi ini tidak cukup efisien untuk diterapkan di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang dan
negara yang memiliki potensi maritim. Namun izinkanlah saya untuk memberikan saran mengenai MOSI ini. Saya merasa bahwa potensi kemaritiman Indonesia ini sudah cukup untuk memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Dan saya rasa potensi kemaritiman Indonesia ini sudah cukup untuk mengungkit kenaikan perekonomian Indonesia. Hanya saja kurang dalam upaya pemanfaatannya, sehingga oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan dalam upaya meningkatkan atau peningkatan ekonomi daerah, terutama pada wilayah-wilayah dengan keanekaragaman maritim yang tinggi dan cukup besar, dan melakukan berbagai upaya pemasaran atas pariwisata perairan Indonesia dengan menampilkan potensi keanekaragaman maritim Indonesia kepada dunia luar melalui berbagai media, misalnya adalah media massa, media periklanan, atau dan lain-lain, sehingga Indonesia dapat dikenal dengan potensi kemaritimannya yang sangat besar oleh seluruh dunia, sehingga hal itu dapat menjadi kelebihan dan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam bidang pariwisata. Terima kasih.